Nama saya Rizal Julisar, berasal dari Jawa Barat dan bersuku Sunda. Saya Arkani Aropa dari Banda Naira, Maluku Tengah. Saya Muhammad Fakih, saya berasal dari Bengkulu, sebuah provinsi di pesisir barat Pulau Sumatera. Saya lahir di daerah Jawa Barat dan berasal dari keturunan Jawa dan juga Sunda. Salah satu kekhasan budaya Sunda adalah penekanan pada tata krama, terutama dalam bahasa. Kami memiliki tingkatan kosakata dan cara bicara yang berbeda tergantung lawan bicara, mulai dari anak kecil, teman sebaya, hingga orang yang lebih tua. Misalnya, untuk menyapa orang tua, kami menggunakan basa lemes, bahasa halus. Sementara dengan teman sebaya bisa pakai basa loma, bahasa santai. Pulau kami terkenal sebagai Pulau Rempah, penghasil pala sejak zaman kolonial, hingga pernah diperebutkan Portugis, Belanda, dan Jepang. Selain rempah, Banda Naira punya keindahan alam dan situs sejarah tempat tokoh seperti Bung Hatta diasingkan. Kami juga memiliki budaya unik, seperti tari cakalele, yang awalnya adalah tarian perang melawan penjajah. Bahasa sehari-hari masyarakat Banda merupakan campuran Melayu dan Belanda. Misalnya, pan, venstre, kamu, anda, lepei, sendok. Inilah kekayaan Banda Naira yang membuat saya bangga sebagai bagian dari Indonesia. Salah satu hal yang paling khas dari daerah saya adalah kain besurek, kain tradisional Bengkulu yang dihiasi dengan aksara Arab. Selain itu, masyarakat Bengkulu juga dikenal dengan adat tabot, upacara tahunan untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW. Dalam keseharian, kami menggunakan bahasa daerah seperti Rejang dan Serawai yang menjadi bagian dari identitas budaya kami. Bagi saya, ini adalah sebuah perpaduan budaya menarik. Dari budaya Sunda, saya belajar tentang lemah lembut dan tata krama yang tinggi. Kemudian, dari budaya Jawa, saya mengenal filosofi hidup seperti Nerimo dan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Bahasa yang saya gunakan sehari-hari pun campur-campur. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, tergantung penempatannya dan tergantung saya berbicara dengan siapa. Hal yang paling khas dari tempat saya tinggal adalah rasa kekeluargaan yang kuat dan sikap saling menghargai, bahkan dalam perbedaan budaya yang ada. Selain perbedaan budaya yang sudah umum dibahas, saya ingin berbagi pengalaman unik saat bertukar cerita dengan teman-teman asal Sumatera. Ternyata, sepeda motor di sana sering disebut Honda atau kereta. Hal kecil yang bikin saya tertawa. Bahkan, kami sampai mendiskusikan hal-hal detail, seperti perbedaan warna bendera kematian antar daerah atau Indomie goreng di Sumatera menggunakan cabai bubuk, sedangkan versi Jawa menggunakan saus cabai. Dari sini saya sadar, keberagaman Indonesia itu bukan cuma tentang hal-hal besar, tapi juga keunikan sehari-hari yang bikin kita saling penasaran dan terhubung. Sebagai perantau, saya menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Awalnya memang ada tantangan karena perbedaan bahasa daerah, seperti saat berkomunikasi dengan teman-teman asal Jawa, Sulawesi, atau Papua. Sering terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan kosakata daerah masing-masing. Namun justru melalui perbedaan ini, kami belajar saling memahami. Lambat laun, kami tidak hanya bertoleransi, tetapi juga saling tertarik mempelajari bahasa dan budaya satu sama lain. Inilah kekuatan persatuan dalam keragaman, di mana perbedaan bukan penghalang, melainkan jembatan untuk memperkaya wawasan kita. Saya merasa bangga dan senang bisa hidup di tengah masyarakat yang beragam. Saat merantau kuliah, saya bertemu teman-teman dari berbagai daerah, Jawa, Papua, Sulawesi, bahkan dari etnis Tionghoa. Awalnya ada perbedaan dalam cara bicara atau kebiasaan, tapi justru itu membuat saya belajar untuk lebih terbuka dan menghargai. Menurut pandangan saya merasa sangat bersyukur bisa hidup di lingkungan yang beragam. Berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai daerah dan agama membuat saya lebih terbuka dan tidak cepat menilai orang dari sisi luarnya saja. Dari hal itu, saya belajar banyak hal, mulai dari cara menjalani hidup, nilai-nilai yang dipegang, hingga budaya yang mereka miliki. Terkadang memang ada perbedaan pandangan, tapi dari situ saya jadi belajar untuk lebih sabar dan toleran.
Sebagai seorang Muslim, saya punya pengalaman berharga menginap di rumah sahabat Kristen yang ayahnya seorang pendeta. Meski keluarga ini sangat taat pada ajaran mereka, sikap toleransinya justru luar biasa. Mereka menyediakan perlengkapan salat khusus untuk tamu atau pekerja Muslim di rumahnya. Bahkan, setiap masakan yang dibuat selama saya di sana selalu dipastikan halal. Dari sini saya belajar, kesalehan dan penghormatan pada perbedaan bisa berjalan beriringan. Dan inilah esensi persatuan yang diajarkan Pancasila. Sebagai orang Indonesia Timur, saya menyaksikan langsung indahnya toleransi beragama di sini. Saat Hari Raya Islam tiba, warga Kristen turun ke jalan membantu mengamankan area sekitar masjid agar ibadah berjalan lancar. Sebaliknya, ketika Natal tiba, umat Islam juga ikut menjaga gereja. Ini bukan sekadar tradisi, tapi bukti nyata bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi kita untuk saling melindungi dan menghormati. Di Maluku, kami menyebutnya Ale Rasa Beta Rasa. Perasaanmu adalah perasaanku. Inilah harmoni yang membuat Indonesia kuat. Di kampung saya, saat hari besar agama seperti Natal atau Idul Fitri, warga saling berkunjung dan membantu. Saat umat Muslim berpuasa, warga non-Muslim menghormati dengan tidak makan di depan umum. Begitu juga saat Natal, tetangga Muslim ikut membantu persiapan dekorasi atau keamanan. Hal-hal kecil seperti ini membuktikan toleransi itu nyata dan bisa kita jaga bersama. Saya pernah tinggal di lingkungan di mana tetangga saya berasal dari berbagai latar belakang agama dan suku. Saat hari raya keagamaan, kami saling mengucapkan selamat dan kadang membantu persiapan, walaupun berbeda keyakinan. Contoh kecil yang paling bermakna bagi saya adalah ketika seorang teman dengan tulus membantu saya saat sedang membuka puasa, meskipun dia tidak menjalankannya dan berbeda kepercayaan dengan saya. Hal sederhana itu menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk hidup rukun, melainkan justru mengajarkan kita untuk saling membantu dan bertoleransi. Saya suka menganalogikan keberagaman budaya Indonesia seperti menu di restoran premium. Restoran terbaik bukan hanya menyajikan satu jenis masakan, tapi menghadirkan beragam pilihan lezat, dari rendang Padang sampai soto Lamongan, dari gudeg Jogja sampai papeda Papua. Setiap hidangan punya cita rasa unik, tapi semuanya memperkuat satu identitas utama, nama restoran tersebut. Begitu pula dengan Indonesia. Keragaman suku, agama, dan budaya ibarat berbagai menu istimewa. Sunda dengan bahasa lemesnya, Batak dengan marga-marganya, Bali dengan upacaranya. Semua berbeda tapi justru memperkaya dan memperkuat identitas tunggal kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti restoran yang bangga dengan semua menunya, kita pun harus bangga dengan setiap kekhasan daerah yang justru membuat Indonesia begitu kaya dan istimewa. Indonesia adalah mozaik indah dari ratusan suku, agama, dan budaya yang berbeda. Justru dalam perbedaan inilah kita menemukan kekuatan sejati. Keberagaman bukanlah penghalang, melainkan pilar yang menopang identitas nasional kita. Di Maluku, saya belajar bahwa toleransi dan saling menghormati adalah fondasi persatuan. Perbedaan budaya memberikan kita kekayaan perspektif, memungkinkan terciptanya solusi kreatif untuk berbagai tantangan. Seperti orkestra dengan berbagai alat musik, setiap perbedaan justru menciptakan harmoni yang indah ketika disatukan dalam semangat kebangsaan. Keberagaman menjadi kekuatan ketika kita saling menghargai dan menyadari bahwa perbedaan itu adalah kekayaan, bukan ancaman. Setiap suku, agama, dan budaya punya cara unik dalam melihat hidup, dan ketika disatukan dengan nilai gotong royong dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa saling melengkapi. Justru dari keberagamanlah Indonesia menjadi kuat dan tidak mudah dipecah. Menurut saya, keberagaman adalah sebuah kekuatan. Karena ketika kita melihatnya sebagai potensi, bukan ancaman. Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan agama yang sangat beragam. Inilah kekayaan budaya yang luar biasa dan jarang dimiliki bangsa lain. Kalau kita bisa bekerja sama di tengah perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi dan tumbuh lebih kuat sebagai bangsa. Kuncinya adalah saling menghormati dan menyadari bahwa kita punya tujuan yang sama, membangun Indonesia yang lebih baik.
Untuk generasi muda Indonesia, pesan saya, peliharalah keharmonisan dalam keberagaman dengan 3 tindakan nyata. 1. Hargai setiap perbedaan suku, agama, dan budaya sebagai kekayaan bangsa. 2. Jauhi prasangka. Jangan pernah menertawakan atau merendahkan tradisi orang lain. 3. Bangun interaksi positif dengan mereka yang berbeda latar belakang. Ingat, setiap budaya daerah adalah cerminan sejarah yang membentuk identitas Indonesia. Dengan toleransi aktif, kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Seperti filosofi kami di Maluku, Sagu Salempeng Dua Basudara, kita bersaudara dalam satu payung kebangsaan. Untuk generasi muda, jangan takut berbeda, tapi belajarlah untuk saling memahami. Jangan cepat menghakimi, tapi cobalah untuk mendengar. Keberagaman adalah warisan Indonesia yang harus kita jaga, bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirayakan bersama. Pesan saya untuk generasi muda, jangan takut dengan perbedaan. Dari situlah kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan arif. Mari jaga keberagaman ini dengan saling menghargai, mendengarkan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sebab, keharmonisan itu bukan datang dari kesamaan, tapi dari kemampuan kita untuk hidup damai dalam perbedaan.